Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan. Di video materi kali ini kita masih meneruskan pembahasan kita mengenai standar costing. Dan untuk part yang kelima atas video materi ini kita akan membahas beberapa soal terkait atau relevan dengan pembahasan topik utama kita, yaitu tentang standar costing. Dan yang akan kita bahas di sini, di beberapa soal yang akan kita bahas di sini nanti adalah hanya terkait dengan analisis variance untuk direct material dan direct labor saja. Sementara untuk factory overheadnya akan dilakukan pembahasan di kesempatan lain waktu di masa mendatang. Oke ya. Ada 4 soal yang berasal dari chapter 18 di bukunya Pak Charter, 2 soal, dan yang berasal dari chapter 19 buku Pak Charter ada 2 soal. Kita bahas, kita simak satu persatu. Nah, namun sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa ketika kita mengerjakan kasus terkait dengan standar costing, maka yang perlu kita pertama kali untuk kita lakukan adalah memahami soal. Ketika kasus atau soalnya itu sudah kita pahami dengan baik, maka kemudian catatlah apa-apa saja data dan informasi yang diberikan atau disajikan dalam soal tersebut. Nah, kalau kita sudah paham soalnya, kemudian kita sudah memiliki mencatat semua data dan informasi terkait, maka kemudian dengan mudah, dengan berbekal chart seperti yang sudah kita bahas dan di video-video materi sebelumnya tadi, maka kita akan lebih mudah dan jauh sangat lebih mudah sekali dalam melakukan analisis atas variance. Oke ya. Jadi sebenarnya nggak sulit untuk melakukan analisis atas variance ini. Sangat tidak sulit kalau kita bisa memahami soalnya atau kasusnya dan kita bisa menyimpulkan data dan informasi apa saja yang ada di dalam setiap masing-masing soal tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Soal pertama. Oh ya, jadi untuk mempersingkat waktu maka soalnya sudah saya kerjakan sebelum saya jelaskan. Jadi karena ini hanya sekedar di standar costing ini kan yang penting adalah paham soal, kemudian ngerti data dan informasi yang disajikan. Nah, kuncinya kan itu. Selebihnya adalah kita tinggal mengalihkan saja dan kemudian kita melakukan analisis variance dengan membandingkan masing-masing angka, kemudian kita akan menemukan gap yang berupa variance. Oke. Yang pertama, soal exercise 18 strip 2. Kita baca dan kita pahami soalnya. Because it is concerned about high inventory carrying cost, Carlton Company follows the just-in-time inventory philosophy. Oke, ada perusahaan namanya Carlton Company. Nah, kemudian dia itu memfollow atau mengikuti filosofi dari just in time, bahwa yang namanya inventory itu jangan di stok. Kalau bisa yang dibutuhkan berapa itulah yang dibeli dan langsung dari supplier masuk ke pabrik, masuk ke departemen produksi. Jadi nggak ada cost of materialnya. And treats increases in material inventory as unfavorable variances and decreases as favorable variances. Nah, ngefeknya atau pengaruh dari filosofi just in time itu adalah pada nanti di material inventory variance. Kalau jumlah material yang dibeli itu lebih banyak daripada yang digunakan, jelas itu nanti akan mengakibatkan adanya material inventory variance yang bersifat unfavorable. The company uses a standard cost system and inventories its materials as standard cost. Jadi si perusahaan ini, Carlton Company ini menerapkan standard costing, ya, menerapkan standard costing dan materialnya itu diinventorikan atau dinilai based on standard cost. Jelas ya, karena dia menerapkan standard costing. The standard cost per unit of part R33. Jadi ada satu material namanya part R33. Dia punya standar biaya $22,5, ya, $22,5 per unit. Jadi harga beli atau harga kulaan dari part R33 per unitnya adalah $22,5.
During the current month, pada periode ini 5.000 unit of R33 were purchased at a total cost of $110.000. Pada periode bulan ini, si Carlton ini membeli 5.000 unit R33 dan total harga yang dia bayarkan kepada supplier atau vendornya adalah $110.000. In addition, 4,400 units of part R33 were issued to production during the month. Dan diketahui juga bahwa sebanyak 4.400 unit material R33 ini diisut, diberikan atau dipakai oleh Departemen Produksi dalam rangka untuk menghasilkan produk. However, the standard quantity allowed for actual production is 4,300 units. Namun demikian, standard quantity allowed for actual production totalnya adalah 4.300. Nah, ini menunjukkan nanti adalah AMQ-nya. Oke, requirement-nya compute the material purchase price variance, material inventory variance, and material quantity variance, indicating whether the variances are favorable or unfavorable. Jadi intinya kita diminta untuk melakukan analisis variance untuk DM, ya, untuk komponen DM. Oke, kita kerjakan. Dari data yang disampaikan di soal E18-2 ini, maka kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah unit price. Unit price untuk standarnya adalah 22,5 yang ini. Jadi per unit material R33 dibeli dengan harga $22,5. Itu menurut standarnya. Aktualnya gimana Pak? Apakah $22,5? Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak. Kenapa tidak? Perhatikan di sini. Total pembelian material R33 pembayarannya adalah $110.000. Jumlah unit yang dibeli berapa? Ada 5.000 unit. Jadi $110.000 ini digunakan untuk membeli material R33 sejumlah 5.000 unit. Maka kita bisa hitung cost per unit atau unit price atau unit cost of material R33 yang dibeli adalah $110.000, ya, $110.000 dibagi 5.000 unit sama dengan harga belinya $22 per unit. Sehingga saya tulis di sini actual unit price-nya adalah $22 per unit. Material R33 yang dibeli, yang dipurchase adalah sebanyak 5.000 unit. Nah, ini 5.000 unit. Kemudian material yang digunakan R33 sebanyak 4.400 unit. Nah, yang ini 4.400 unit. Sementara itu AMQ-nya adalah 4.300 unit. Jadi kita tidak perlu menghitung AMQ karena sudah given, diketahui di soal ini sejumlah 4.300 unit. Sehingga saya tulis di sini standard quantity allowed of direct material as input for actual output totalnya adalah 4.300 units. Oke. Nah, kalau begitu maka demi untuk melakukan analisis variance, maka kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut di dalam chart ini. Oke. Yang pertama pada titik purchase, titik pembelian, maka kita kalikan AQ dikalikan AR, actual quantity dikalikan actual rates-nya adalah 5.000 unit yang dibeli dikalikan dengan harga beli aktualnya adalah tadi sudah kita hitung ketemu 22, sehingga 5.000 kali 22 sama dengan 110.000. Sementara di sisi AQ dikalikan SR, actual quantity dikalikan standard rates-nya adalah 5.000 unit dikalikan 22,5 harga standarnya, sama dengan $112.500. Kita perbandingkan, kita selisihkan, ketemu selisihnya adalah 2.500. Nah, 2.500 F atau U, kita lihat dianggarkan 112.500. Kemudian realisasinya kok cuman 110.000. Berarti seneng nggak perusahaannya? Oh, seneng Pak. Oke, kalau dia senang, bahagia, maka kemudian sifatnya adalah favorable. Maka 2.500 ini cara membacanya adalah material purchase price variance. Saya ulang, material purchase price variance untuk Carlton Company periode ini adalah
$2.500 bersifat favorable atau menyenangkan. Paham ya sampai di sini? Lantas berikutnya adalah di titik pemakaian. Pada titik pemakaian maka sisi AKI kali AR yang dipakai kan cuma 4.400 unit tadi ya. 4.400 dikalikan AR, actual rate-nya adalah 22, kita kalikan ketemunya 96.800. Kemudian AKI kali SR berarti 4.400 dikalikan dengan standard rate, standard price-nya adalah 22,5 dikalikan 22,5 sama dengan 99.000. Kemudian di sisi allocated ya, di sisi allocated IMQ kali SR adalah 96.750 diperoleh dari standar yang ini tadi ya. Yang ini tadi adalah IMQ-nya adalah standard quantity allowed of DM as input for actual output, yaitu 4.300. Maka IMQ-nya 4.300 kita kalikan dengan standard rate-nya adalah 22,5. Hasilnya 96.750. Maka 96.800 dan 99.000 kita selisihkan. Selisihnya adalah 2.200. Kita perhatikan U atau F. Dianggarkan 99.000 biaya atas DM-nya. Dikeluarkan cuma 96.800. Berarti menyenangkan ya, atau favorable. Cara membaca lengkapnya adalah nama variannya adalah material usage price varian. Sehingga material usage price variance untuk perusahaan ini adalah $2.200 dan bersifat favorable atau menyenangkan ya, bersifat favorable atau menyenangkan. Nah, sementara 99.000 kita selisihkan dengan 96.750, hasilnya adalah 2.250 selisihnya. Kita lihat dianggarkan 96.750. Ini pengeluarannya sampai 99.000. Berarti tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan, bersifat unfavorable. Nah, ini namanya adalah material usage quantity variance. Saya ulang, material usage quantity variance, atau nama singkatnya adalah material efficiency variance ya, material efficiency variance namanya. Nah, itu di bukunya Pak Charter itu ketika membahas tentang material usage quantity variance atau material efficiency variance itu ada keliru menuliskan ya. Semestinya bukan material purchase usage variance, melainkan material usage price variance. Nah, itu keliru. Ada yang keliru di bukunya Pak Charter. Ya, kalau material purchase usage variance berarti berada di titik mana itu? Titik pembelian ataukah titik penggunaan? Nggak jelas itu, GJ gitu ya. Nah, lagi-lagi itu Pak Charter salah. Ya. Oke, kita lanjut. Berarti ketemunya adalah si Carlton ini pada periode ini dia punya material usage price varian 2200 favorable dan memiliki material usage quantity varian atau material efficiency varian 2250 bersifat unfavorable. Sehingga kita bandingkan 2200 dan 2250, yang satu F, yang ini U, maka ketemunya masih bersifat U karena lebih gede U. Sehingga ini 50 bersifat unfavorable, yang inilah yang merupakan flexible budget variance. Atau kita bandingkan antara 96800 dengan 96750. Dianggarkan 96750, keluarnya adalah 96800. Maka bersifat tidak menyenangkan atau unfavorable. Terus yang terakhir adalah material inventory variance. Ini membandingkan antara quantity purchase ya, jumlah kuantitas material yang dibeli dibandingkan dengan yang digunakan. Yang dibeli 5.000 unit, yang digunakan cuma 4.400, sehingga unfavorable pasti. Sehingga 5.000 minus 4.400 dikalikan standard rate-nya. Kenapa dikalikan dengan 22,5 bukan 22, Pak? Karena kalau 22 itu actual rate. Sementara yang kita bahas di sini, yang sedang kita bahas adalah standard rate.
Kalau using standard rate maka di sini dikalikan dengan standard rate-nya juga dong, yaitu 22,5. Sehingga material inventory variance-nya adalah $13.500 dan bersifat unfavorable, ya, unfavorable. Kemudian pencatatannya, kita perhatikan pencatatannya. Yang metode pertama adalah material dicatat at standard price atau standard rate. Oke. Jadi jurnal intinya tetap sama, yaitu materials pada account payable. Dicatat at standard price, maka di ini pasti di titik pembelian ini pasti merupakan standard price atau standard rate 112.500. Kita cek. Nah, ini yang merupakan standard rate. Kalau ini adalah actual rate. Oke, berarti materialnya di debit sebesar 112.500. Kemudian account payable-nya yang real dibayarkan adalah 110.000. Ini yang real dibayarkan kepada supplier atau vendor. Maka belum balance, maka untuk balancing ada material purchase price variance di kredit sebesar 2.500. Paham ya sampai sini? Kemudian ketika berada di titik penggunaan atas material, maka work in process-nya di sisi allocated kita catat. Work in process adalah sisi allocated ini ya. Berarti 96750 menunjukkan pembebanan atas DM 96750. Kemudian materialsnya berkurang di kredit at standard price ya, at standard price. Yang mana at standard price? Pilihannya kan cuma ini atau ini. Yang mana yang mengandung standar? Tentu saja yang ini. Sehingga kita pilih angkanya adalah materialnya di kredit berkurang sebesar 99.000 ya, 99.000. Sehingga ada material efisiensi variance sebagai penyeimbang di debit 2.250. Nah, ini metode yang pertama. Kemudian kalau kita pakai metode yang kedua bahwa materials akan dicatat at actual price atau actual rate. Oke, pada saat pembelian berarti materials pada account payable. Kita perhatikan di titik pembelian yang merupakan actual rate yang mana? Yang inikah atau yang ini? Jawabannya tentu yang ini. Kalau yang ini adalah standard price atau standard rate, nggak kita pakai, uang kita mau pakai metode yang kedua. Materials are recorded at actual price. Nah, yang actual price berarti yang ini. Sehingga jurnalnya adalah material di debit, kreditnya account payable sebesar 110.000 at actual price. Oke. Nah, kemudian jurnal atas pembebanan penggunaan direct materialnya adalah work in process sisi allocated sama 96750. Kemudian materials yang terkurangi sebesar 96800. Kita lihat, karena kita pakai actual, maka pilihannya kan tinggal 99.000 atau 96800. Yang mana yang actual? Tentu saja yang ini actual rate. Ya, sehingga angka yang kita pakai adalah 96800. Oke, 96800. Nah, kita lihat, kita gunakan angka 96800 untuk yang direct material yang dipakai digunakan at actual, dan kita mencatat pembebanan direct material sebesar 96750. Berarti kan ini ada selisih ya. Selisihnya ini ada dua varians yang bermain, yaitu material usage price variance 2200F berarti di kredit, kemudian materials usage quantity variance, material usage quantity variance sebesar 2250 U, unfavorable berarti di debit. Kita perhatikan. Sehingga material efficiency variance, mana nih material efficiency variance? Oh, ini belum saya edit yang ini. Oke, berarti ini bukan 1230. Material efficiency variance-nya adalah mana nih? Material efficiency variance-nya ada di unfavorable berarti di debit 2250. 2250. Kemudian material usage price variance. Material usage price variance-nya adalah 2200F. Oke, udah betul. 2200F. Sehingga kalau di total ini sisi kredit ada 99.000, ini juga harus 99.000. Oke, udah sama ya. Jadi sudah balance. Itu metode yang kedua. Kemudian
Metode yang ketiga. Metode yang ketiga adalah sama dengan metode yang pertama, bahwa materials are recorded at standard price SR, namun ditambah dengan with adjustment. Maka yang ini, jurnal yang ini sama persis dengan yang pertama. Metode yang pertama yang ini, yaitu materials di debit 112.500, payable-nya di kredit 110.000, sehingga ada material purchase price variance sebesar 2.500. Oke. Nah, sekarang kita paham bahwa material purchase price variance itu 2.500 ini kan total untuk pembelian sebanyak 5.000 unit. Kan gitu. Nah, yang dipakai pada periode ini kan cuma 4.400 unit. Maka ini 4.400 per 5.000 bagian dari material purchase price variance ini menjadi sudah expired. Berapa yang expired? Ya berarti tinggal 4.400 per 5.000 dikalikan 2.500. Sehingga material purchase price variance expired ini ada di kredit, favorable berarti, expired berarti di debit, sudah habis. Berarti material purchase price variance-nya di debit sebesar 2.200 dan material usage price variance-nya menjadi timbul. Kenapa timbul material usage price variance? Ya, material usage price variance-nya menjadi muncul. Kenapa? Karena materialnya dipakai. Ya, karena materialnya dipakai. Kalau ini kan materialnya pas dibeli, ya ini kan materialnya pas dipakai. Ya, dipakai berapa? 2.200. Yaitu dipakainya kan 4.400 unit dikalikan selisih price-nya, standarnya 22,5, actualnya 22. Gitu ya. Kebalik atau tidak? Oh ya betul, standarnya 22,5, kemudian actualnya 22. Selisihnya dikalikan 4.400 sama dengan 2.200. Paham ya sampai sini ya? Oke, tidak ada kendala yang berarti di sini. Oke. Ini soal yang pertama, exercise 18-2. Kita lanjutkan membahas ke soal yang kedua, yaitu exercise 18-5 ya. Exercise 18-5. Exercise 18-5 ini relatively datanya sudah tertata ya, sehingga kita tidak perlu membaca banyak-banyak. Di sini the following data pertain to the first week of various companies operation during June are as follows. Ini adalah data punyanya perusahaan namanya Various Company. Datanya mencakup data untuk material, direct material, dan data untuk direct labor. Ada actual purchases 1.500, kemudian harga beli aktualnya berarti per unitnya adalah $3,8. Actual usage-nya 1.350, dipakai beneran cuma 1.350 unit ya. Kemudian standard usage-nya adalah 1.020 unit ya, 1.020 unit at $4 per unit. Berarti standard price-nya adalah $4 per unit, dan standard usage 1.020 ini maksudnya adalah actual modified quantity sebesar 1.020 unit. Kemudian direct labor, dia punya data actual hours-nya 310 jam. Actualnya dikeluarkan, betul-betul dikeluarkan sebanyak 310 jam. Para karyawannya kerja beneran dalam bulan ini sebanyak 310 jam. Dan tarif upahnya aktualnya, realnya adalah $12,3 per jam. Standard hours-nya distandarkan mestinya bulan ini itu menghabiskan jam tenaga kerja langsung sebanyak 340 jam. Kemudian distandarkan pula upah per jam untuk karyawan atau tenaga kerja langsung adalah $12 per jam. Requirement-nya adalah compute the following variances indicating whether each one is favorable or unfavorable. Materials purchase price variance, price usage variance, and quantity variance. Kemudian labor rate and efficiency variance. Oke, intinya adalah kita disuruh melakukan analisis variance lengkap. Dan nanti akan kita tambahkan dengan bagaimana melakukan pencatatannya. Oke, datanya saya rangkum lagi di sini bahwa
Unit price untuk standarnya adalah $4 per unit, yang ini $4 per unit standard price. Kemudian actual price-nya adalah $3,8 per unit, yaitu yang ini $3,8 per unit material. Quantity purchase-nya 1.500 DM-nya, ini 1.500 yang di-purchase. Kemudian quantity used-nya adalah, quantity of use-nya adalah 1.350. Nah, yang ini. Ya, actual usage-nya adalah 1.350. Kemudian standard quantity allowed of direct material as input for actual output-nya adalah 1.020. 1.020 yang ini. Ini merupakan AMQ, actual modified quantity. Itu data terkait dengan DM. Kemudian data terkait dengan DL-nya sudah ada diketahui di soal, dan kemudian saya tulis ulang di sini bahwa DLH standarnya diizinkan 340. Actualnya DLH yang benar-benar dikeluarkan dipakai adalah 310 jam. Sementara tarif standar per jam pengupahannya adalah $12 per DLH. Sementara actualnya masing-masing karyawan diupah per jamnya $12,3 ya, $12,3 yang ini. Nah, sekarang kita lakukan analisis variance. Untuk direct material pertama. Untuk direct material perhatikan bahwa di titik pembelian AKI kali AR adalah 1.500 unit dibeli, actual quantity-nya dikalikan dengan 3,8, actualnya 5.700. Kemudian AKI kali SR adalah 1.500, actual quantity-nya dikalikan dengan standard price-nya $4 per unit, maka hasilnya 6.000. Kita selisihkan, ketemunya 300 dan bersifat favorable. Dianggarkan 6.000, ketemunya realisasinya 5.700, sehingga bersifat favorable. Sehingga yang pertama kita ketahui ada material purchase price varian sebesar $300 dan bersifat favorable. Paham ya? Oke. Berikutnya untuk di titik penggunaan. Di titik penggunaan AKI kali AR berarti 1.350, actual quantity digunakan 1.350 dikalikan dengan actual rate 3,8 sama dengan 5.130. AKI kali SR 1350 dikalikan 4 standar price-nya, sehingga ketemu 5.400. Kita bandingkan 5.130 dan 5.400, selisihnya 270 dan bersifat favorable. Dianggarkan 5.400, ketemunya cuma realisasinya 5.130, sehingga favorable. Nah, ini adalah merupakan material usage price varian sebesar 270 bersifat favorable. Berikutnya AMQ kali SR adalah sama dengan 1020, yang ini 1020 kita kalikan dengan 4, hasilnya 4080. 4 tadi adalah standard rate, maka kita selisihkan 5.400 dan 4080, selisihnya adalah 1320. Kita lihat dianggarkan 4080, ketemunya realisasinya 5.400. Wah, ini sangat tidak menyenangkan, sehingga ini bersifat unfavorable. Maka ini variansnya, nama lengkapnya adalah material usage quantity varian sebesar 1.320 bersifat unfavorable, atau material efficiency variance $1.320 bersifat unfavorable. Dan flexible budget variance-nya adalah 1320U dikurangi 270F, maka hasilnya adalah masih 1050U. Inilah flexible budget variance. Oke. Kemudian pencatatannya bagaimana, Pak? Pencatatannya, Pak. Sebelum pencatatan ada material inventory variance. Material inventory variance-nya berarti 1.500 dibeli dikurangi dengan yang digunakan 1.350 dikalikan dengan standard rate-nya 4, sehingga material inventory variance-nya adalah $600 bersifat unfavorable. Oke. Kemudian pencatatannya. Pencatatannya adalah yang pertama di titik pembelian. Metode yang pertama, materials are recorded at standard price. Materials are recorded at standard price, oke? Maka materialnya akan dinilai at standard price, yaitu senilai 6.000.
Nanti 6.000 yang ini standard price. Ini SR 6.000. Kemudian account payable-nya adalah 5.700. Yang real dibayarkan adalah yang ini 5.700. Sehingga ada selisih, ketemu material purchase price variance favorable di kredit sebesar 300. Itu pada saat titik pembelian. Pada saat titik penggunaan, maka jurnalnya work in process, tentu saja yang allocated work in process yang ini 4.080. Kemudian karena kita menggunakan material SAR recorded at standard rate, maka angka yang kita pakai yang ini, yang standard rate, yaitu 5.400 ya, 5.400. Sehingga selisihnya ada 1.320. Ini merupakan material efficiency variance atau material usage quantity variant 1320 bersifat unfavorable di debit. Metode yang kedua, kalau kita menggunakan metode yang kedua, maka material are recorded at actual price. Berarti materialsnya di debit sebesar 5.700 at actual price, dan akun payable-nya juga 5.700 at actual. Karena ini at actual price, maka ini adalah yang real, nilai yang real yang dicatat, yang dibayarkan kepada si supplier atau vendor. Kemudian yang kedua, mencatat penggunaan raw material. Kalau materialnya dicatat at actual price. Work in processnya sama 4.080. Materialsnya adalah 5.130 yang diakui. Yang mana? Yang 5.130 yang ini. Kenapa ini yang dipakai? Karena material are recorded at actual price. Nah ini kan actual price, actual rate 5.130. Kalau 5.400 ya tidak boleh dipakai karena ini at standard rate, standard price. Sehingga ada varian sebagai penyeimbang. Material efficiency variance di debit 1.320 sehingga bersifat unfavorable, dan material usage price variance di kredit bersifat favorable 270. Ini at actual price. Oke, metode yang ketiga, material are recorded at standard price with variance adjustment. Nah, yang ini sama, intinya tetap ini sama dengan yang metode yang pertama, tidak perlu saya bahas lagi. Kemudian kan ini ada material purchase price variant 300. Nah 300 ini kan untuk sebanyak 1.500 unit material yang dibeli. Kan yang dipakai cuma 1.350. Sehingga yang expired adalah sebanyak 1.350 bagian dari total 1.500 bagian. Sehingga berapakah penyesuaian atas material purchase price variance? Ya, penyesuaiannya adalah 1.350 per 1.500 dikalikan 300 sama dengan 270. Sehingga material purchase price variance-nya ini kita debit, karena ini kan awalnya di kredit, kita debit 270, kreditnya muncul material usage price variance karena ini digunakan, sudah digunakan. Jadi material price purchase price variance berubah menjadi material usage price variance. Kenapa? Karena materialnya dipakai atau digunakan sebanyak 1.350 per 1.500. Jadi 270 yang sudah expired material purchase price variance-nya. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, berikutnya adalah tentang direct labor. Direct labor ya sudah tinggal kita hitung aja juga. Jadi AKI dikalikan AR, sehingga kita tinggal kalikan aja 310 dikalikan 12,3. 310 kali 12,3. Kemudian nanti AMQ dikalikan SR nanti 1020 dikalikan dengan 12 ya. Oke. Jadi 1.350 dikalikan 3,8 sama dengan 5.130. AKI dikalikan SR adalah 1.350 dikalikan 4. Ini kan tarifnya. Mana nih? Direct labor. Kok dikalikan 4? Oke, ada something wrong. Oh, yang ini. Sorry. 310 kalikan 12,3 untuk direct labornya, untuk AKI kali AR. AKI-nya 310. Oke, actual quantity-nya dikalikan actual rate-nya 12,3. Oke, udah betul ya, 3813. Kemudian AKI dikalikan SR.
AQ dikalikan SR. Actual quantity-nya adalah 310 dikalikan SR. SR-nya adalah 12. Oke. 310 kali 12 sama dengan 3720. Kemudian AMQ dikalikan SR. AMQ-nya adalah yang ini. Mana tadi? Actual modified quantity-nya adalah 310. 340, sorry. 340. Yang ini berarti ya, standarnya adalah 340. Ya, standarnya 340. 340 dikalikan dengan standar rate-nya 12, harganya standarnya adalah 12, yang ini ya, 12. Hasilnya sama dengan 4080. Oke, kita selisihkan 3813 dan 3720. Selisihnya adalah 93 dan ini merupakan labor rate variance. Labor rate variance-nya 93 bersifat unfavorable. Kemudian labor efficiency variance-nya adalah 360 bersifat favorable, menyenangkan. Dianggarkan 4080, ketemunya cuma 3720 sehingga bersifat favorable. Nah, yang ini tadi dianggarkan 3720, ketemunya kok sampai 3813 sehingga bersifat tidak menyenangkan ya. Sehingga 93U 360F kita selisihkan, hasilnya 267 karena ini beda, yang satu U yang satu F. 267 masih bersifat favorable. Nah, ini merupakan flexible budget variance untuk komponen direct labor. Nah, sehingga jurnalnya bagaimana jurnalnya? Oke. Jurnalnya adalah jurnal direct labornya, wages expense pada wages payable yang di sisi allocated adalah 4080. Sorry, 4080. Oke, pembebanan yang dibayarkan kepada para karyawannya adalah kok jadi keliru. Ya, dibayarkan kepada karyawannya adalah AQ dikalikan AR, yaitu 3813. Ini karena berulang dan ya cuman gini-gini aja jadinya bacanya itu lama. Oke ya. Wages expense pada wages payable yang real dibayarkan kepada karyawan, bukan dibebankan ya. Yang real dibayarkan kepada karyawan, wages expense pada wages payable adalah 3813. Tentu saja yang actual, yaitu yang ini 3813. Kemudian yang dibebankan adalah yang allocated, yaitu work in process. DL-nya work in process 4080 allocated 4080 yang ini. Kemudian wages expense-nya akan dikredit sebesar 3813. Kemudian nanti di debit ada labor rate variance 93 dan dikredit ada, karena favorable, dikredit ada labor efficiency variance 360. Coba kita cek. Oke. Work in process-nya di debit 4080, wages expense-nya dikredit karena untuk biaya produksi. Wages expense-nya kita hilangkan, diganti ke WIP. Wages expense-nya 3813. Penyeimbangnya ada labor rate variance tadi bersifat unfavorable 93 di debit, dan ada labor efficiency variance bersifat favorable di kredit 360. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Terus kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita ambilkan dari chapter 19 ya, chapter 19. Nah, sekali lagi ini materi yang super gampang sekali untuk standar costing ini. Asal kita bisa paham soalnya, kemudian kita tahu data dan informasinya, tinggal masukkan ke chart, dihitung, selesai, sudah jadi semua. Oke ya. Exercise 19 strip 1. Perhatikan. Musselman Incorporation uses a standard costing system. Oke. The standard for one of its product, yaitu fastener 109. Berarti produknya namanya adalah fastener 109. The standard for one fastener 109 adalah 2 unit sub komponen part F25. Oh, berarti ini F25 ini adalah raw materialnya.
ya, atau materialnya. Part F25 adalah material. Jadi setiap satu unit fastener 109 membutuhkan material namanya F25 sebanyak 2 unit. Dan harga per unit dari material F25 adalah 42 sen per unit atau 0,42 dolar per unit. Harga beli F25. During September 8, selama apa nih bulan ini bukan tanggal ya. During September, selama bulan September sebanyak 8.200 unit. Ya, sebanyak 8.200 unit fastener 109 dibuat. Berarti total outputnya adalah 8.200 unit fastener 109. During September, ya, during September sepanjang bulan September, ya, sepanjang bulan September 20.000 unit part F25, berarti material 20.000 unit material dibeli secara non tunai, on account, for a total cost, dan total biaya, total cost yang dibayarkan oleh si Musselman kepada vendornya adalah 8.800 dolar untuk ngebeli 20.000 unit F25. Berarti kita bisa hitung cost per unitnya, yaitu 8.800 dibagi 20.000 atau berapa ini? Nanti sudah saya hitung 0,44 ya, 0,44. Kemudian 16.500 unit were used in production. Dipakai 16.500 unit material F25 sepanjang bulan September ini tentunya. Oke, requirementnya tentunya ya kita disuruh untuk melakukan analisis variance untuk DM. DM saja ya, karena nggak ada DL ya, kan ini cuma datanya hanya terkait dengan DM. Oke, kita summary-kan, maka kita ketemu unit price standarnya adalah 0,42 dolar per unit, sudah diketahui di soal di sini. 0,42 dolar per unit ini adalah harga beli, harga kulaan standarnya. Actualnya adalah 0,44 dolar per unit. Diperoleh dari mana? Dari 8.800 total costnya dibagi 20.000 jumlah unitnya, sehingga cost per unit, harga kulaan per unit untuk material F25 adalah 0,44 dolar per unit ya, 0,44 dolar per unit. Quantity purchase-nya adalah 20.000. Oke, tidak ada masalah. Kemudian quantity used-nya adalah 16.500, juga sudah given, diketahui di soal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah AMQ-nya, actual modified quantity-nya. Oke, bisa dihitung Pak? Bisa. Tadi ada keterangan bahwa untuk setiap satu unit fastener 109 itu membutuhkan 2 unit F25. Sehingga normanya adalah, standarnya adalah standard quantity allowed of direct material as input for one actual output adalah 2 unit DM. Dan actual outputnya adalah 8.200 unit. Ini tadi kan ada keterangan actual outputnya adalah 8.200 unit. Ya, during September 8.200 unit of fastener 109 were manufactured. Ya, jadi actual outputnya untuk fastener 109 di bulan September adalah 8.200 unit. Berarti logikanya sesuai dengan standar, berapa F25 yang dipakai? Ya tentu saja 8.200 dikalikan dengan 2 unit material F25 sama dengan 16.400 unit. Nah, 16.400 unit ini merupakan AMQ ya, AMQ. Oke. Nah, berarti sekarang kita bisa melakukan analisis variance. Pada saat titik pembelian, maka AQ kali AR-nya adalah 20.000 kali 0,44 sama dengan 8.800. Di titik AQ kali SR, di titik pembelian AQ kali SR-nya adalah 20.000 dikalikan harga standarnya 0,42 sama dengan 8.400. Kita selisihkan. Ini pasti bersifat unfavorable, wong lebih gede di sebelah kiri aktualnya, sehingga unfavorable. Selisihnya 400, sehingga ini adalah merupakan material purchase price variance sebesar 400 dolar bersifat unfavorable. Oke ya. Berikutnya adalah
di titik penggunaan. Di titik penggunaan AKI kali AR actualnya adalah sama dengan 16.500 usage actualnya. 16.500 kita kalikan dengan actual rate-nya adalah 0,44 sama dengan 7260. Terus di titik AKI kali SR adalah 16.500 dikalikan standard rate-nya adalah 0,42 sama dengan 6930. Kita selisihkan, selisihnya masih 330 dan ini bersifat unfavorable karena lebih gedean yang ini. Unfavorable. Sehingga cara bacanya adalah material usage price variance sebesar $330 bersifat unfavorable. Nah, kemudian di sisi allocated IMK kali SR, IMK-nya tadi 16.400 sudah kita hitung ya tadi ya. Di sini 16.400 ini IMK-nya. Kita kalikan dengan SR, SR-nya adalah 0,42 sama dengan 6.888. 6.888 kita selisihkan 6930, selisihnya masih 42 dan bersifat unfavorable. Sehingga ini merupakan material usage quantity variance atau material efficiency variance sebesar $42 dan bersifat unfavorable. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang flexible budget variance-nya adalah ya tentu saja tinggal kita jumlahkan kalau yang ini ya karena dua-duanya U unfavorable. Sehingga 330 kita tambah 42 sama dengan 372. Flexible budget variance. Material inventory variance-nya adalah 20.000 yang dibeli dikurangi 16.500 yang dipakai dikalikan standard rate-nya 0,42 sama dengan 1.470 bersifat unfavorable. Oke. Kemudian pencatatannya bagaimana? Pencatatannya yang pertama, kalau kita pakai metode yang pertama, material recorded at standard price atau standard rate, maka materialsnya di debit 8.400 ya. Yang standard rate kan berarti yang ini adalah actual. Berarti 8.400. Kemudian account payable-nya adalah 8.800, ini real dibayarkan kepada vendor. Kemudian ada selisih berarti 400 di debit merupakan material purchase price variance, 400 di debit at standard price. Kemudian pada saat pemakaian maka WIP-nya 6.888 yang ini allocated. Terus karena at standard rate maka yang akan kita pakai angkanya adalah 6.930 ya. Jadi dibebankan ke WIP 6.888 dan material yang berkurang adalah sebanyak 6.930. Jadi materialnya di kredit 6.930, WIP-nya di debit 6.888 sehingga ada selisih 42. Ini merupakan material usage quantity variance ya, material usage quantity variance atau material efficiency variance sebesar $42 bersifat unfavorable di debit. Nah, metode yang kedua, kalau kita menggunakan material are recorded at actual price, maka materials jurnalnya pada saat pembelian materials pada account payable 8.800. Ini enggak ada variance karena jumlah yang dibayarkan adalah sama dengan actual rate-nya. Ya, materialnya dinilai at actual rate sama dengan jumlah account payable atau pembayaran kepada vendor sehingga tidak ada variance. Kemudian pada saat pemakaian WIP-nya sama yaitu 6.888 sama dengan yang ini. Kemudian materialsnya di kredit berkurang 7260 karena at actual rate maka yang kita pakai yang ini 7260. Kemudian variance-nya sebagai penyeimbang yaitu material efficiency variance 42 di debit unfavorable dan material usage price variance-nya di debit unfavorable 330. Oke. Berikutnya metode yang ketiga, materials are recorded at standard price with variance adjustment. Oke, sekali lagi pasti yang ini sama. Jadi tidak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas adalah material purchase price variance-nya ini harus di adjust. Material purchase price variance-nya kan 400 ya. Material purchase price variance-nya kan 400 di debit. Maka kemudian nanti adjustment-nya pasti di kredit. 400 ini adalah untuk pembelian
sebanyak 20.000 unit. Kan yang dipakai cuma 16.500. Maka yang expired adalah sama dengan 16.500 per 20.000 dikalikan 400. Awalnya muncul 400. Dikalikan 400 hasilnya 330. Sehingga jurnalnya adalah material purchase price variance akan dikredit sebesar 330 dan berubah menjadi materials usage price variance di debit sebesar 330 dolar. Paham ya sampai sini ya? Oke, jadi tidak ada yang sulit di sini ya. Sejauh ini tidak ada yang sulit sama sekali. Oke, sekarang soal yang terakhir kita lihat exercise 19 strip 3 ya, exercise 19 strip 3. Kita baca soalnya. The Williams Company's processing of 1 unit of product gaplok. Wah, produknya lucu namanya gaplok. Produk gaplok membutuhkan a standard of 3/4 of an hour of direct labor. Oh, dia membutuhkan apa ini namanya nih? Pemrosesan oleh tenaga kerja langsung sebanyak 3/4 jam atau 45 menit ya, 45 menit. Dan setiap jamnya tenaga kerjanya itu diupah sebesar 9,5 dolar. During demand 2.400 unit of gaplok dibuat. Ya, jadi produk gaplok ini dibuat di sepanjang bulan ini dihasilkan sebanyak 2.400 unit. Actual production required 1920 DLH. Oh, ini actual DLH berarti ya. Actual basisnya. Actual based DLH adalah 1920 DLH at a total cost, dan total cost yang dibayarkan, upah yang dibayarkan kepada para pekerja adalah 18.144 dolar. It's okay. Berarti intinya adalah kita disuruh untuk melakukan analisis variance. Oke, kita laksanakan analisis variance. Maka kita punya direct labor hours used adalah 1920. Oke, yang ini ya sudah given, diketahui di soal. 1920. Oke. Kemudian rate standard untuk per setiap jamnya adalah 9,5 dolar, sudah diketahui di sini. 9,5 dolar per jam. Kemudian 9,45 dolar. Asalnya dari mana, Pak? Ini belum diketahui di soal. It's okay, asalnya dari mana? Ya tinggal kita hitung. Tadi kan kita tahu bahwa standard hours allowed of DL as input for one actual output adalah 3/4 DLH untuk setiap unit ya, untuk setiap unit. Oh, ini untuk yang AMK-nya ya. Kita mau menghitung yang ini tadi, yang mana tadi 9,45 dolar. Oh, berarti hitungan yang bawah, sorry, yang ini ya. Total cost-nya kan tadi diketahui 18.144, apakah betul? Oh iya. Total cost-nya dibayarkan adalah 18.144 dan actualnya bulan ini jam tenaga kerja langsung yang dikeluarkan adalah sebanyak 1920. Berarti cost per unit actual adalah 18.144 dibagi 1920 sama dengan 9,45 dolar per DLH ya. 9,45 dolar per DLH. Ini enggak ada. 9,45 dolar per DLH. Maka 9,45 dolar per DLH saya tulis di sini, ini merupakan actual rate. Jadi para pekerja diupah realnya 9,45 dolar per jam. Oke. Kemudian kita menghitung AMK, oke. Standard hours allowed of direct labor as input for one actual outputnya adalah 3/4 jam. Nah, ini tadi ya, 3/4, 3/4 jam. Ini standarnya. Nah, sementara actual outputnya ada 2.400 unit kan gitu. Actual outputnya tadi kan 2.400 unit. Mana tadi? Actual outputnya adalah 2.400 unit. Maka logikanya, berapakah lamanya DLH based on standard? Lamanya DLH based on standard kan berarti tinggal 3/4 jam, karena setiap satu unit 3/4 jam. 3/4 jam dikalikan 2.400 sama dengan AMK. Sehingga AMK-nya adalah 2.400 kali 3/4 sama dengan 1.000
ya. 1.800 DLH. Ini adalah AMG. Sehingga kita tinggal ngedraft aja. Kita masukkan ke chartnya. Sisi actual AKI kali AR sama dengan 1920 actual quantity-nya. Kita cek betul ya, 1920 dikalikan AR actual rate. Actual rate-nya adalah 9,45 yang ini. Sehingga ketemunya adalah 18.144. Kemudian di sisi AKI kali ASR adalah 1920 dikalikan standar rate-nya adalah tadi 9,5. Tarif standar untuk per setiap DLH adalah 9,5. Sehingga 1920 dikalikan 9,5 hasilnya 18.240. Nah, ini kita selisihkan, selisihnya adalah 96. Kita lihat U atau F dianggarkan 18.240. Realisasinya cuma 18.144. Oh, ini sangat menyenangkan sehingga bersifat favorable. Cara bacanya adalah labor rate variance ya, labor rate variance. Labor rate variance-nya adalah $96 dan bersifat favorable, menyenangkan. Kemudian AMQ dikalikan SR. AMQ dikalikan SR adalah 1.800. AMQ-nya sudah kita hitung tadi di sini 1.800. 1.800 dikalikan 9,5 SR. Standard rate-nya. Sehingga ketemu 1700. Kita selisihkan dengan 18.240. Selisihnya adalah 1140. U atau F? Jawabannya adalah U. Kenapa U? Dianggarkan 1700. Realisasinya loh kok biayanya membengkak sampai ke 18.240 sehingga tidak menyenangkan. Cara bacanya adalah labor efficiency variance atau labor quantity variance. Kan quantity nggak pas di sini ya. Sehingga yang pas adalah labor efficiency variance sebesar $1.140 bersifat unfavorable. Oke, paham sampai di sini ya. Sehingga kemudian ini F, ini U. Oh, berarti masih U. U sebesar 1044. Nah, sehingga kita ketemu flexible budget variance sebesar $1.044 dan bersifat unfavorable. Ini flexible budget variance untuk komponen biaya produksi berupa direct labor di perusahaan ini. Oke ya. Nah, sekarang jurnalnya Pak. Bagaimanakah jurnalnya Pak? Oke. Yang real dibayarkan kepada para pekerja adalah yang ini. 18.144 sehingga ini wages expense pada wages payable sebesar 18.144. Kita lihat wages expense pada wages payable sebesar 18.144. Berapa direct labor yang dibebankan ya? Berapa direct labor yang dibebankan di sisi allocated yang ini? 17.100. Maka ini merupakan work in process di debit sebesar 17.100. Kemudian wages expense-nya harus dihilangkan, dikredit. Kenapa? Karena expense ini digunakan untuk proses produksi sehingga harus dikapitalisasi masuk ke biaya produksi. Ya, masuk ke biaya produksi sehingga wages expense-nya akan tereliminasi digantikan dengan work in process. Oke, wages expense-nya dikredit sebesar 18.144 juga. Oke, sehingga work in process-nya di debit 17.100 yang ini allocated. Kemudian wages expense-nya di kredit sebesar 18.144 di kredit. Sehingga belum balance Pak, di debit 17.100 di kredit 18.144. Oke. Supaya seimbang gimana? Ingat catatan kita tadi, pembahasan di video materi sebelumnya bahwa nanti selisihnya akan diisi oleh variance. Variance-nya akan menjadi penyeimbang. Ya, penyeimbang. Sehingga kita tahu labor efficiency variance-nya 1140 di debit sehingga bersifat unfavorable. Labor efficiency variance-nya unfavorable, betul ya. Di debit 1140. Kemudian labor rate variance-nya di kredit berarti bersifat favorable. Labor rate variance-nya favorable. 96 berada di sisi kredit. Oke. Selesai sampai di sini. Jumlah debit dan kredit harus seimbang. Sisi debit jumlahnya adalah 18.240
Kemudian sisi kredit apakah 18.240? Oh ya, sama juga 18.240 sehingga sudah balance. Oke. Sampai di sini selesai, berarti pembahasan soal kita sudah tuntas untuk analisis variance berupa direct material dan direct labor. Oke, saya berharap ini materi ini menjadi materi yang sangat-sangat mudah sekali ya, tidak perlu dihafal. Kalau kita paham maka yakinlah kita bisa tanpa menghafal, tanpa membebani otak kita dengan berbagai macam hafalan yang harus dimasukkan ke otak kita. Jadi tidak perlu menghafal. Kalau kita bisa menggambarkan chartnya ini dan kita ngerti, cukup simpel sekali chartnya, kita bandingkan antara actual, result, dan flexible budget, di tengah-tengahnya kita sisipi dengan AKI dikalikan SR. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.